Halo Sobat SP3 Farm, kembali lagi bersama saya di channel SP3 Farm. Hari ini saya ingin menunjukkan gimana sih settingan kandang saya untuk burung zebra finch dan emprit Jepang. Jadi kemarin saya sudah bikin video sebelumnya teman-teman, cuman kurang mendetail. Jadi di sini video ini saya lebih menjelaskan dan menunjukkan lebih detail lagi seperti itu. Bagi teman-teman yang belum melihat videonya bisa cek di playlist YouTube saya. Nah, untuk tujuannya saya menyeting kandang seperti ini. Jadi settingan kandang di SP3 Farm seperti ini teman-teman, untuk memaksimalkan tempat yang terbatas dan modal terbatas. Jadi settingan kandang ini untuk lebih memudahkan kita dalam peliharaan, terus untuk memaksimalkan space teman-teman. Terus bahan-bahannya yang sarangnya saya menggunakan bekas ya teman-teman. Jadi saya bikin glodok dari bekas bekas saya manfaatkan. Terus ada juga sih yang dari rotan teman-teman, opsional bisa memilih salah satunya dan bisa beli di kios burung terdekat seperti itu teman-teman. Terus untuk cepuknya ini yang include dari sangkar ya teman-teman, saya pakai lidi supaya nggak banyak terbuang karena biasanya yang per Jepang itu biasa mengais-ngais teman-teman, jadi saya dan saya berikan DD seperti itu. Dan ini untuk penutup ya, karena di kandang SP3 Farm kan modelnya rak susun teman-teman, biasa kotoran jatuh dari atas. Nah saya menggunakan tutupan, terus karpet talang air teman-teman untuk sekatannya karena lebih tahan dan lebih ringan. Terus ukurannya kita sesuaikan saja untuk di kandang. Jadi ukuran kandang yang saya pakai yang kecil ya teman-teman, ukuran 45 cm untuk panjangnya, untuk lebarnya 35 cm. Untuk glodoknya yang saya ukur lagi, jadi yang di belakang tadi 11, yang di depan ini 6 cm teman-teman. Ya kita model bentuk U saja, seperti menyesuaikan untuk yang di kandang seperti itu. Dan bahan-bahan ini teman-teman bisa beli di toko-toko bangunan seperti itu teman-teman. Langsung saja kita pemasangan. Saya memakai kabel tis untuk mengikatnya lebih kuat teman-teman. Juga bisa menggunakan yang lain seperti kawat juga nggak apa-apa. Nah seperti ini teman-teman, saya ikat, terus kita kasih masuk saja lebih mudah. Jadi settingan ini untuk memudahkan kita dalam perawatan, untuk memaksimalkan kita dalam tempat ya teman-teman. Jadi bayangin aja satu sangkar ini untuk muat untuk 2 pasang indukan teman-teman. Jadi pasti lebih maksimal dari space atau tempat, karena emang saya mempunyai keterbatasan tempat ya teman-teman, jadi saya maksimalkan seperti ini. Terus kekurangannya juga ada, karena satu sangkar itu 2 pasang, jadi lebih cepat kotor teman-teman. Jadi kotorannya itu lebih cepat banyak, jadi menumpuk di bawah. Jadi kita lebih banyak effort kita untuk lebih membersihkan itu lebih sering teman-teman. Kalau di kandang saya biasanya maksimal 3 hari sehari saya bersihkan teman-teman, karena kalau tidak amoniak ini akan naik, biasanya mempengaruhi ke kesehatan burung teman-teman. Otomatis kalau kesehatannya burung terganggu, produksinya terganggu juga seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mau memulai ternak finch, jangan berkecil hati, jangan takut kalau mempunyai kandang atau tempat yang gak terlalu luas, atau mempunyai modal yang minim. Jadi berternak finch itu teman-teman gak perlu modal besar ya, kita bisa memulai dengan modal kecil pun. Jadi kita bisa maksimalkan seperti yang saya selalu bilang di video-video sebelumnya, tempat kecil pun, modal kecil pun, atau ruangan yang kecil pun kita bisa memulai. Yang penting ada kemauan untuk kita berusaha. Jadi cara-cara yang saya jelaskan itu ya seperti ini teman-teman. Seperti saya yang punya modal terbatas, tempat yang terbatas, nah kita bisa memulai. Yang penting kita mau berusaha dulu. Kita mulai dari yang kecil-kecil saja dulu teman-teman. Jadi jangan pernah takut nanti nggak laku atau nanti nggak bisa berhasil. Jangan teman-teman, yang penting kemauan dulu, kita mau berusaha, kita mau belajar seperti itu teman-teman. Contohnya di kandang saya, kandang minimal saya bisa maksimalkan dan alhamdulillah produknya lancar teman-teman. Dan seperti ini settingan kandangnya teman-teman, sangat mudah sekali, sangat sangat murah seperti itu. Dan untuk memudahkan kita dalam perawatan, karena saya juga masih kerja ya teman-teman, kita punya aktivitas di luar, jadi kita maksimalkan perawatan yang kita cari lebih mudah. Seperti itu kita buat settingan kandang untuk memudahkan kita dalam perawatan seperti itu teman-teman. Ini cepuk dispenser, jadi biasanya saya ganti 2 kali sehari.
karena ini otomatis nggak cepat kotor seperti itu teman-teman. Dan kalau kita menggunakan cepuk yang kotak itu biasanya zebra fins suka mandi teman-teman, mempengaruhi daya tetas karena pas burung mengeram terus langsung naik mandi, biasanya lembabnya akan naik, jadi mempengaruhi daya tetas juga teman-teman. Jadi makanya saya menggunakan dispenser seperti itu. Terus yang di kandang ada juga egg food dry. Jadi saya sudah jelaskan di video sebelumnya cara bagaimana membuat egg food dry lebih murah dan lebih mudah. Terus sebenarnya ada lagi satu tambahan grid teman-teman, cuman kebetulan grid saya lagi kosong. Jadi nanti next video kita akan membuat gimana caranya membuat grid atau kalsium block seperti itu teman-teman. Jadi settingan kandang ini seperti ini aja sih teman-teman. Zebra fins dan Emper Jepang lebih mudah dan lebih murah tentunya teman-teman. Jadi settingan ini pasti ada bertanya, bang kenapa itu nggak kekecilan ya? Tergantung juga sih teman-teman. Kalau untuk produksinya, kalau di kandang saya settingan ini lumayan lancar, tapi sebenarnya lebih bagus kalau teman-teman mempunyai tempatnya lebih luas, terus modal yang lebih banyak ya, pakai satu sangkar untuk satu pasang seperti itu lebih bagus lagi. Itu saya sarankan seperti itu. Tapi kalau seperti saya yang mempunyai keterbatasan modal, yang mempunyai keterbatasan tempat, ya otomatis mau tidak mau saya membuat atau menyeting berpikir untuk lebih memaksimalkan tempat seperti itu. Gimana caranya tempat yang kecil, modal yang sedikit saya bisa maksimalkan seperti itu. Bayangin aja kalau satu sangkar ini dengan 10 indukan saya cuma butuh sangkar 5, berarti otomatis modal yang keluar untuk membeli sangkar itu lebih sedikit lagi teman-teman. Kalau cuma satu sangkar untuk satu pasang, berarti otomatis kalau saya punya 10 pasang, otomatis sangkar 10 teman-teman, berarti lebih banyak modal yang keluar seperti itu. Tapi itu opsional lagi teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman mempunyai tempat yang luas, terus modal yang banyak, ya nggak perlu disetting seperti ini. Ini untuk orang-orang yang seperti saya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini aja teman-teman. Jadi jika teman-teman punya pertanyaan bisa tulis di komen. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.